Hai guys, pada suatu hari di planet luar angkasa Bikini Bottom, terlihat Petron tengah disekap ayam. Dan teman-temannya tengah berusaha menyelamatkan. Dalam pertarungan itu terpantau Yanto asik menikmati aksi baku hantam tersebut. Yang kemudian akhir peristiwa tersebut dengan kalahnya sang sosok ayam. Petron yang gembira kalau temannya menang dalam bertarung, akhirnya ia pun melepaskan ikatan tali dari tiang penyangga. SpongeBob beserta temannya yang melihat hal itu sontak mereka bertiga bersorak senang dan kagum akan aksi yang dilakukan. Yang lain dan tak bukan beberapa dari mereka merupakan penggemar berat. Ya walaupun dibalik itu semua ada penggemar berat lagi yang sedang menonton juga. Kemudian tak berapa lama terlihat berita di televisi kalau penggemar berat mereka akan turun ke Bikini Bottom sebentar lagi. Yang selanjutnya tanpa banyak aksi, SpongeBob dan yang lain bergegas pergi menuju di mana mereka akan mendarat. Sesampainya di lokasi, kawanan Patrick langsung masuk ke sebuah ruangan mainan. Sampai-sampai Patrick tak sabar untuk masuk ke sebuah pintu bergambar sang superhero. Namun setelah mereka berhasil mendobrak masuk, yang terlihat di dalam adalah Bubble Bass yang sepertinya juga menunggu akan kedatangan. Kemudian setelah mereka saling adu argumen satu sama lain dan melepas kostum yang sedang dikenakan, teman Bubble pun berusaha menunjukkan cuplikan film yang tadi, yang mana di sini terpantau sang ayam dan Kapten Quasar kembali baku hantam. Yang begitu sengit sampai Petron berubah menjadi raksasa yang besar. Yang selanjutnya perlawanan diakhiri musuh menjadi ayam Hoheng. Setelah selesai menyaksikan hal tersebut, SpongeBob malah sempat menunjukkan buku komik dari Kapten Quasar, serta Patrick menunjukkan poster berbentuk sang idola yang dibanggakan guys. Setelah itu Squidina dan SpongeBob keluar dari lokasi kejadian sambil membawa tubuh SpongeBob menuju lokasi lain. Dan rupanya saat itu juga di rumah SpongeBob sang Gary tengah asik bermain bersama beberapa kawanan. Di sini SpongeBob yang berlari menarik Squidina ke suatu tempat yang mana setelah diteliti itu merupakan ruangan sempit. Dan faktanya mereka sedang berada di dalam mesin makanan ringan di pinggir jalan. Patrick yang memandangnya pun terkejut dan Bubble yang sudah berada di sana hanya bisa santuy akan peristiwa itu. Dan ketika mesin itu diutak-atik oleh Patrick, alhasil Squidina pun muncul yang kemudian ketika Patrick yang emosi berusaha mengeluarkan seluruh isi yang ada. Tawanan Bubble Bass yang melihat mendukung aksi itu dan mereka meninggalkan SpongeBob berdua dalam kondisi pusing. Setelahnya, di saat mereka berjalan kembali menuju tempat awal, secara tiba-tiba tempat tersebut telah banyak orang mengantri. Yang sepertinya sosok yang mereka nantikan telah tiba di lokasi tersebut. Hingga benar saja terpantau di dalam Petron dan Kapten Quasar telah ada di sana sambil mendatangani beberapa koleksi para fans. Kemudian SpongeBob yang masuk ke dalam dengan sombongnya, Bubble dengan sangat bangga mengatakan kalau ialah penggemar berat sebenarnya. Tapi apa boleh buat, sosok yang sedikit berbeda ditunjukkan oleh mereka berdua, yang sepertinya di sini mereka ingin adu karakter idola yang sedikit berbeda dari bentuk. Mereka yang mengatakan kalau Kapten Quasar ini sudah dalam kendali mereka dan itu berkat bantuan Patrick dari pintu ajaib, serta mereka juga akan mengajak superhero tersebut untuk diajak berpetualang hingga pengalaman baru. Namun apa boleh buat, Bubble Bass secara spontan membuka portal bawah tanah untuk membuktikan siapa yang paling unggul untuk Kapten Quasar sebenarnya. Bubble Bass yang ingin mereka di dalam bertarung, dan benar saja hal itu telah dimulai dengan diawali adu mulut satu sama lain. Dan ketika sudah panas membara dengan ditambahnya tukang kompor dari atas, mereka pun akhirnya bertarung ya walaupun gerakan dari tim Squidina sedikit lambat. Karena merasa sosok Quasar Bubble Bass menang, akhirnya ia pun merasa bangga dan sedikit berjoget akan momen tersebut. Tapi masalahnya itu belumlah berakhir karena mereka berdua belum mengeluarkan jurus andalan, yaitu sebuah tembakan laser. Yang selanjutnya pihak dari Bubble Bass terkena efek tembakan sampai terlihat sosok asli yang ada di dalamnya guys. Squidina yang senang karena kemenangan, Bubble pun mengaku akan kekalahan sambil pergi meninggalkan lokasi.
Namun bukannya itu menjadi hal baik, ternyata dari pihak Petron melihat adanya sedikit ancaman dari mereka yang ada di sana, yang kemudian mereka tanpa pikir panjang menembak ke arah kawanan SpongeBob secara brutal. Yang kemudian terus dikejar dari dalam ruangan sampai keluar guys. Yang kemudian film pun berakhir guys. Hai guys, film diawali yang memperlihatkan SpongeBob bersama dengan Nyonya Puff yang sedang berlatih berkendara. Seperti biasa, SpongeBob selalu gagal hingga menyebabkan perahunya terbakar. Dalam kepanikannya, perahu itu berputar-putar mengenai pengendara lain hingga akhirnya perahu itu menabrak penjual bunga dan buah-buahan. Ditambah lagi perahunya menaiki warga yang sedang melakukan olahraga push up. Dan perahunya pun pada akhirnya melayang di udara hingga menghancurkan ruang kelas Nyonya Puff guys. Kemudian tubuh SpongeBob yang nyangkut di kipas angin dinding, Nyonya Puff pun semakin frustasi dan kesal kepada SpongeBob. Nyonya Puff pun semakin frustasi dan kesal kepada SpongeBob, dikarenakan sudah lama ia mengajarnya namun tak kunjung bisa menyetir. Alhasil mata Nyonya Puff pun semakin dibuat nyeri dan memerah, ia berniat ingin mengeluarkan SpongeBob dari kelasnya. Saat itu Nyonya Puff melihat selembaran yang terbang ke mukanya. Setelah dilihat ternyata ada info tentang program pertukaran mahasiswa luar negeri. Dan disinilah Nyonya Puff kepikiran akan menyingkirkan SpongeBob lewat pertukaran tersebut. Karena itu merupakan salah satu jalan keluarnya. SpongeBob pun kemudian dijelaskan mengenai pertukaran itu, yang mana seorang siswa dari negeri ajaib yang bernama Klopnot ingin tahu tentang cara mengajar mengemudi versi Nyonya Puff. Ia pun berniat akan melakukan pertukaran siswa dengan siswa dari negeri Klopnot. Namun ia harus mencari siapa mahasiswa yang akan ia kirim ke tempat itu. Nyonya Puff pun mulai melancarkan aksinya untuk memanas-manasi SpongeBob agar dia mau ikut program tersebut. Tentunya mendengar hal itu SpongeBob pun langsung terpancing, ia pun kemudian mengajukan dirinya untuk ikut ke dalam pertukaran pelajar. Akhirnya setelah SpongeBob terus merengek ingin ikut, Nyonya Puff pun langsung mengabulkannya sehingga SpongeBob pun sangat senang dan memeluk Nyonya Puff. Sementara itu Nyonya Puff langsung segera menempelkan kertas pengenalan diri ke wajah SpongeBob, lalu langsung memasukkan tubuh SpongeBob ke dalam kardus. Kemudian menendangnya hingga terjatuh ke dalam perahu pengiriman yang dimana tujuannya langsung berpindah ke suatu daerah lain. Perjalanannya penuh dengan lika-liku dan penuh dengan bahaya hingga pada akhirnya SpongeBob pun telah tiba di daerah Klopnot. Daerah itu ternyata seperti daerah pedesaan yang lingkungannya masih sangat asri. SpongeBob pun kemudian mendarat di lumpur. Ia pun panik tatkala surat pengenalnya telah terkena lumpur. Hingga saat itu lumpurnya tak sengaja mengenai wajah seseorang, yang dimana itu adalah seorang guru pembimbing SpongeBob yang baru. Ia pun kemudian langsung mengambil kertas itu lalu memasukkannya ke dalam lumpur. Ia pun membalas perlakuan SpongeBob tadi dengan menciptakan lumpur ke wajahnya. Yang selanjutnya langsung segera mengajak SpongeBob pergi ke tempat kursus mengemudi. Di sisi lain, di halaman Nyonya Puff telah berhenti perahu yang sebelumnya mengantar SpongeBob, yang mana di dalam Nyonya Puff benar-benar sangat kegirangan karena murid yang mengasalkan sudah tidak ada di sini. Ia pun langsung merobek identitas SpongeBob. Setelahnya, di saat ia keluar, datanglah pertukaran mahasiswa tadi, di mana wajahnya kena lumpur oleh mahasiswa baru, yang tak lain dia bernama Capricorn. Nyonya Puff sedikit bingung karena pasti akan ada terkendala bahasa dari Capricorn yang berbeda. Di sisi yang lain yang memperlihatkan SpongeBob bersama dengan pelatihnya, di sana sang pelatih kemudian langsung memperkenalkan para mahasiswanya, yang mana ternyata para siswa hanya terdiri dari 3 para binatang saja. Hal itu tentunya membuat SpongeBob sangat bingung. Ia pun mencoba bertanya bahwa muridnya hanya perkumpulan hewan. Ia pun meminta agar jangan tersinggung dengan perkataannya. Sang guru pun kemudian tertawa dan memberitahu jika di negeri Klopnot semua hewan diizinkan mengemudi. SpongeBob kemudian diberikan hidung babi palsu guys. Setelahnya sang guru langsung memberikan pelajaran terhadap para muridnya. SpongeBob kemudian menyapa salah satu hewan besar yang menggunakan lidah panjang dan penuh air liur.
Dalam pembelajaran itu, pertama-tama mereka harus mengerti aturan di jalan agar aman bagi para pengendara lainnya. SpongeBob yang suka akan pembelajaran itu langsung segera mencatat semuanya, karena menurutnya aturannya lumayan berbeda dengan aturan dari Nyonya Puff. Sementara itu, kediaman kelas Nyonya Puff terlihat ia sedang mengajarkan siswa pertukaran baru itu, namun Capricorn malah asik makan di tempat tong sampah. Namun itu masih lebih baik ketimbang SpongeBob. Pertama-tama, sebelum mengemudi, Nyonya Puff menyuruhnya untuk mengecek spion, namun Capricorn malah memakannya. Dan disinilah meskipun gayanya seperti hewan pada umumnya, namun ternyata ia lebih mahir dari SpongeBob mengemudi. Bahkan Capricorn dengan lancarnya membawa perahu itu ke jalan, ia bisa menghindari para pejalan kaki agar tidak tertabrak. Dan hal itu tentunya membuat Nyonya Puff cukup terkejut melihat Capricorn yang pandai itu. Apalagi pada saat ia menyeberang jalan, ia mengendalikan perahu dengan penuh kehati-hatian. Nyonya Puff pun lagi-lagi dibuat sangat tercengang menyaksikan Capricorn yang sudah mahir. Ia pun akhirnya tertawa untuk yang pertama kalinya setelah sering kali mengalami kegagalan bersama dengan SpongeBob. Ia pun memuji bahwa skill Capricorn sangatlah sempurna. Di sisi yang lain, akhirnya SpongeBob pun dipersilahkan untuk langsung test drive oleh gurunya. Nah, disinilah yang sangat gokil, ternyata sang guru mengajarkan SpongeBob mengemudi dengan menggunakan tenaga dari sapi sebagai penggeraknya. Meskipun aneh, namun SpongeBob berusaha untuk tetap tenang karena hatinya sedang dalam ketakutan besar. Saat menginjak pedal gas, kaki SpongeBob pun bergetar hebat, dan disinilah tenaga penggeraknya ternyata menggunakan wortel untuk memancing sapi laut itu. Dan saat direm ternyata wortel itu pun ditarik agar tidak terlihat oleh sapi laut, guys. Dan setelah mengecek semuanya, SpongeBob yang panik langsung segera menginjakkan pedal gasnya hingga benar-benar sangat kencang. Seperti biasanya, SpongeBob pasti membuat kekacauan di desa orang. Rumah-rumah pada hancur setiap kali SpongeBob lewat, namun untungnya sang guru benar-benar sangat santai menghadapi kecerobohan SpongeBob. Bahkan secara tak sengaja SpongeBob telah menolong sang nenek tua yang sedang kecopetan. Ketika itu kendaraannya hampir tabrakan karena nggak bisa mengendalikannya. SpongeBob pun akhirnya menginjak pedal gas hingga mencelat ke atas rumah milik seorang penduduk desa yang menyebabkan kendaraannya nancap. Dan disinilah SpongeBob pun akhirnya menangis karena setiap kali ia belajar berkendara pasti selalu gagal. Namun disinilah untuk yang pertama kalinya kegagalan SpongeBob mengemudi justru dipuji oleh sang guru karena dia adalah orang yang hebat. Hal itu dikarenakan para murid dan para penduduk lain dalam mengemudi lebih parah daripada SpongeBob. Sehingga ia memuji bahwa SpongeBob orang yang sangat jenius. Bahkan tak tanggung-tanggung sang guru langsung memberikan SpongeBob lobak, yang mana ternyata di baliknya terdapat sebuah tulisan bahwa SpongeBob telah mendapatkan lisensi resmi mengemudi dari Club Knot. Tentunya hal itu membuat SpongeBob benar-benar sangat bahagia. Sang guru langsung memberikan tepuk tangan, begitupun dengan sapi laut yang bertepuk tangan menggunakan susunya. Tak sampai di sana saja, semua para warga pun juga ikut hadir memeriahkan keberhasilan SpongeBob yang telah lulus dalam mengemudi. Mereka pun akhirnya bertepuk tangan dari beberapa penduduk yang ada di sana. Lalu diperlihatkan juga di tempatnya Nyonya Puff, ia pun memberikan kejutan kepada Capricorn yang sudah berhasil mendapatkan surat izin mengemudi. Padahal dia hanya beberapa hari belajar di tempatnya, namun telah berhasil. Bahkan Nyonya Puff pun langsung memeluknya sebelum Capricorn kembali ke tempat asalnya. Nyonya Puff pun berkata bahwa dia bisa kapan saja datang ke tempatnya. Ia pun bersedih harus kehilangan murid terbaiknya. Dan pada akhirnya Capricorn pun pamit pergi dari tempat tersebut. Setelah kepergiannya, raut wajahnya pun berubah. Tak lama terdengar bunyi bel pintu, dikira itu adalah Capricorn. Namun ternyata itu adalah SpongeBob. Disinilah SpongeBob pun memamerkan kepada Nyonya Puff bahwa dia telah lulus ujian dari mengemudi. Bahkan ia sudah memiliki SIM yang telah ia nanti-nantikan. Disinilah SpongeBob pun memamerkan kepada Nyonya Puff bahwa dia telah lulus ujian dalam mengemudi, bahkan ia sudah memiliki SIM. Hal itu tentunya membuat Nyonya Puff hampir tidak percaya mendengarnya. Untuk membuktikannya, SpongeBob kemudian ingin mengajak Nyonya Puff untuk melihat kemampuannya itu.
Setelah 2 menit kemudian yang memperlihatkan Nyonya Puff dan juga SpongeBob yang sedang mengemudi dengan penuh ketakutan dikarenakan SpongeBob tetap saja tidak bisa mengendalikan perahunya. Bahkan di belakang ternyata menyebabkan banyak kekacauan bagi para pengendara lain. Ditambah lagi SpongeBob yang terus melaju tanpa henti hingga sampai ke daerah gunung aktif. Setirnya justru terlepas dan akhirnya membuat mereka berdua masuk ke dalam gunung yang dipenuhi oleh lahar api. Untungnya saat itu datanglah Paprikon tepat waktu. Dengan sentuhnya ia pun langsung melepas setir perahunya, lalu langsung melompat ke arah perahu SpongeBob untuk menancapkan kembali setir tersebut. Beruntung Paprikon berhasil menginjak pedal rem sehingga mereka pun berhasil selamat dari lahar api tersebut. Disinilah kemudian akhirnya SpongeBob pun menyadari jika kemampuannya dalam berkendara masih sangat kurang mahir. Untuk itu ia langsung memberikan SIM-nya kepada Paprikon yang sudah menyelamatkan mereka semua. Dan SpongeBob pada akhirnya masih tetap kursus di tempat Nyonya Puff kembali. Yang kemudian film pun berakhir guys.